Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah SD Negeri 3 Rawai yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru pendidik di SD Negeri 3 Rawai yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya hari ini berbahagia. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita insya Allah nanti akan dapat melaksanakan kegiatan diseminasi atau pengibasan sebagai bagian dari tugas modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun untuk tertibnya acara pada siang hari ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, 2 sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, 4 lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara diseminasi pada siang hari ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 3 Rawai. Kepada beliau Ibu Fatisa SPD disilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat yang telah diberikan pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan diseminasi dalam untuk kegiatan untuk calon guru penggerak di SD Negeri 3 Rawai ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Kemudian saya sampaikan juga bahwa pada hari ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak atas nama Bapak Agung Indianto, yaitu CGP Angkatan 11, yang mempunyai tugas untuk mengadakan diseminasi atau pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada rekan-rekan guru semua, saya mohon untuk mengikuti acara ini dengan baik. Silahkan diperhatikan dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa melaksanakan diseminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung. Dan semoga acara diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatisa selaku perwakilan Negara Rawai yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga yakni penyampaian materi. Untuk penyampaian materi akan saya awali dari slide yang pertama. Di sini saya tampilkan diseminasi atau pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini dibuat oleh saya Agung Trianto dari SD Negeri 3 Rawai sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya, oke, sebelum nanti kita masuk pada materi, sebelumnya saya tampilkan salah satu peserta didik kita
yang kebetulan menjadi ikon SD 3 Rawai. Di sini ada ayo bantu jawab, aku mumet, ya. Coba tolong nanti kalau teman-teman saya sudah membuatkan 5 pertanyaan, silakan nanti satu persatu dijawab, ya. Dijawabnya cepat saja. Kira-kira jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut apa? Yang pertama coba akan saya awali dari minuman apa yang paling murah di Langansari, ya. Bapak Ibu, saya percaya semuanya sudah pernah ke Langansari, ya, salah satu tempat makan favorit di Wangon. Kira-kira minuman apa yang paling murah di Langansari? Es teh. Apa itu? Air putih. Air putih kayaknya paling tepat Ibu ini, ya. Air putih derajatnya lebih tinggi daripada air bening. Air putih bisa jadi air susu kali loh, ya. Air susu lebih mahal nilainya dibandingkan dengan air bening. Saya beri bintang untuk Ibu. Luar biasa jawabannya, air bening, ya. Air bening itu paling murah, Bu Martin. Masih belum percaya? Ini lebih mahal daripada air bening. Bisa dibuktikan, ya. Kemudian pertanyaan kedua, ruang apa yang paling ditakuti di RS2 Animah? Kamar mayat, ruang mayat busuk. Ada lagi yang bisa menjawab lain? IGD menakutkan Bu Yani? Apa punya pengalaman tentang IGD? Ruang operasi juga menakutkan. Barangkali ada yang punya pengalaman pernah melakukan operasi, ya. Jadi mungkin menganggap bahwa ruang operasi juga termasuk salah satu ruang yang menakutkan. Pak Anas? Kalau saya cocok dengan jawaban Pak Anas, ya. Saya pikir kalau kita tidak punya kartu BPJS, ya, ruang kasir itu sebagai ruang yang paling menakutkan bagi kita. Karena apa? Di sana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilalui, ya, itu. Kemudian kita lanjut pertanyaan ketiga. Pak Anas, Ibu sudah dapat bintang luar biasa. Pertanyaan ketiga, binatang apa yang paling jago berenang? Ikan nggak tadi? Ada lagi yang bisa menjawab? Ikan hidup, Pak. Ikan hidup. Ikan hidup dengan ikan bedanya apa ini? Apa kira-kira? Bu Martin mungkin? Ikan hidup. Bu Mary belum menjawab apa? Ikan mati, terus ada lagi yang lain? Binatang paling jago berenang. Ada yang bisa menjawab? Pak Anas luar biasa, ya. Iya, kenapa bukan ikan? Kalau ikan itu menyelam, bukan berenang, ya. Tapi kalau bebek, Pak Ade berenang, ya. Betul, ya. Bisa diterima jawabannya, ya. Iya, makanya jangan lumet, ya. Cukup yang lumet harus saja, ya. Kita lanjut yang keempat. Jika seekor kuda menghadap ke barat laut di sana, maka ekornya menghadap kemana? Pojokan, ya. Timur laut, utara, timur laut, timur, sama tuh barat. Menghadap belakang. Ibu apa? Betul sekali, Ibu, ya. Jawabannya menghadap ke bawah ekornya, Bu. Jadi kudanya menghadap kemanapun, ekornya tetap menghadap ke bawah. Luar biasa. Jadi ekornya Ibu dan Pak Anas, tepuk tangan ini, ya. Satu lagi, coba. Saya masih punya pertanyaan. Saya punya yang pink nih, ya. Bintangnya yang pink. Kalau anak-anak itu diberi bintang sama mbak biasanya, Bu, ya. Kalau satu belajar. Oke, ya. Yang kelima, sebutkan 7 binatang buas dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. 3 ya, iya 7. 7 binatang buas dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Kurang spesifik. 1, 2, 3. Ini sudah tinggalnya berapa kali nih detikannya? 1, 2, 3. Sudah tinggalnya berapa kali nih? Hampir sama? Sebutkan 7 binatang buas dalam waktu 3 detik. Ayo, masih ada waktu? Pas? Jawabannya bisa 7 macan, 7 singa, 7 kobra, ya. Ternyata bintang yang satu itu saya sendiri, Pak Anas. Tepuk tangan.
Oke, luar biasa ya. Ini untuk mengawali supaya kita tidak ngantuk ya. Saya sudah buatkan icon kita, ingat-ingat ada Alif Munawar. Kemarin Alif sangat luar biasa dalam lomba FTBI. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Sebelum nanti sampai pada penjelasan, kira-kira akan saya tanyakan dari budaya positif ada dua kata, budaya dan positif. Adakah yang bisa menyampaikan apa kira-kira arti dari budaya? Kebiasaan Bu Yakni, luar biasa. Pak Ridho, budaya? Budaya itu sebenarnya sama, cuma kedisitan, Pak. Oh, kedisitan ya, oke. Berarti Pak Ridho hidup ya dengan Bu Yakni. Oke, budaya kurang lebih adalah bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Kalau positif tentunya yang baik. Jadi kebiasaan yang baik. Apakah seperti itu penjelasannya? Akan coba kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama kita lihat arti budaya. Di sana ada menurut bahasa Sanskerta ya, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, mempunyai arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan culture ya, yang berasal dari bahasa Latin tolerance apa ini ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang yang dilakukan sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi ini bisa bersifat turun-temurun ya, budaya itu. Oke, sekarang kita kaitkan dengan budaya di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan tadi yang disampaikan Bu Yanti tepat sekali. Ya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi nanti kalau kita misalkan menemui peserta didik kita yang kritis, jangan disalahkan ya Bu. Ya, mudah-mudahan kritisnya kritis yang baik. Ya, begitu. Itu memang bagian dari budaya yang seharusnya bisa kita arahkan menjadi sesuatu yang bernilai baik untuk peserta didik tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada explore konsep budaya positif. Untuk materi berikutnya yang akan saya jelaskan, yang pertama ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima ada 5 kebutuhan manusia. Yang keempat maaf ya. Yang kelima ada 5 posisi kontrol dan yang keenam ada segitiga restitusi ya. Kita lanjutkan satu persatu. Kita mulai dari perubahan paradigma ya, budaya positif menurut Dr. William Besser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Biasanya kita tanpa menyadari sering kita mungkin menggunakan hak untuk memaksa anak melakukan sesuatu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini akan kita jelaskan yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa ini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kita tanpa disadari sebetulnya seringkali memaksa peserta didik kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sebetulnya mungkin dalam hati kecilnya ada sikap melawan. Aduh, saya tidak cocok, ini tidak mau dengan apa yang diperintahkan oleh Bu Guru, Pak Guru begitu ya. Kontrol itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak
disukai. Jadi perilaku yang tidak disukai pun ya juga punya tujuan. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini penguatannya positif. Apakah semuanya efektif dan bermanfaat? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, itu jelas lah. Kita lanjutkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu maksudnya seperti apa? Ya. Oke, dan saya bacakan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dengan apa yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Berikutnya ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba saya ingin menunjuk salah satu teman saya untuk membacakan. Ya, saya mulai dari Pak Anas. Mohon untuk dibacakan Pak Anas. Bagian. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, baik, terima kasih Pak Anas. Ternyata sebenarnya ketika kita memaksa kehendak siswa atau peserta didik, sebetulnya kita pun juga menyadari bahwa perilaku maksa itu adalah tindakan yang tidak efektif, mungkin akan berakibat pada hal yang kurang baik, ya, dengan peserta didik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pada stimulus respon lawan teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Di sana ada stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Untuk penjelasan ini coba saya minta tolong dibacakan Bu Yatmi. Oh, berdiri. Terima kasih. Stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. 1. Tentang realitas atau kebutuhan kita itu sama. Yang kedua, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon tentang dunia. Yang berikutnya tentang teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi antara gambaran satu dan lain mungkin berbeda ya Pak Agung. Nah, yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang terakhir, kelima, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, saya beri bintang untuk Bu Yatmi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yatmi yang sudah membacakan stimulus respon lawan teori kontrol dengan pandangan bagaimana ini? Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, ya, dengan sangat jelas tadi. Berikutnya kita lanjutkan. Oke, ya, tadi sudah kita lewati. Ada beberapa materi mungkin sudah hampir separuh. Ya, sekarang coba kita masuk pada speaking lagi, ya. Daripada kita ngantuk, kalau tadi kita atau saya tadi membuatkan yang ringan-ringan, kalau yang ini agak sedikit rumit karena berkaitan dengan numerasi, ya.
literasi. Di atas ada perintahnya, ada clue-nya ya. Aku adalah hal paling berharga dalam hidup. Janganlah kau sia-siakan aku bila tidak ingin menyesal di kemudian hari. Oke, saya coba bacakan. Di sini ada kalimatnya. Jika 2 sama dengan 2 sama dengan 2, oke? 5 ditambah 6 sama dengan 11. Normal itu, Bapak? Ini yang sebenarnya ya. 7 ditambah 8 sama dengan 3. Ini normal atau tidak ya? Tidak, normalnya bagaimana ini? Harusnya berapa ketemunya? Nah, 15. Kenapa kalau 15 menjadi 3? Kira-kira permasalahannya apa ya? Kalau sudah bisa mencari di sini penyebabnya, maka nanti coba ada 2 kalimat matematika yang coba nanti saya ingin Bapak Ibu jawab. Bu Martin yang senang dengan hitung-hitungan, biasanya menghitung uang tidak pernah salah. Kalau Pak Anas mungkin beda ya. Bukan tugasnya menghitung uang Pak Anas. Iya, yang penting memberikan uang. Ya, tidak masalah. Oke, bagaimana ada yang bisa mencoba menjawab? Jika 2 sama dengan 2, 5 ditambah 6 sama dengan 11, 7 ditambah 8 sama dengan 3, maka 9 ditambah 5 berapa? 7? Atau barangkali Mbak Santi? Ya Bu Santi? Oke, saya tunggu. Sementara belum cukup dulu ya. Eman-eman. Satu malam saya berpikir membuat ini ya. Masa dilewatkan begitu saja. Ingat dulunya, aku adalah hal paling berharga dalam hidup. Janganlah kau sia-siakan aku bila tidak ingin menyesal di kemudian hari. Gimana? 11. 9 tambah 5 11. 11-nya dari mana? Mana? Ayo. Kalau menurut saya itu logika ditilang. Dilipat. Bagaimana mana? 9 tambah 5 dari 11. Ya kayak gitulah. Iya. 10 ditambah 7 3. Itu bilangan bulat ya. Ini kuncinya di sini. 7 ditambah 8 sampai dengan 3 ini. Kira-kira asalnya dari mana ini? Kok muncul angka 3? Dikurangi. Bagaimana Bu Zum? Misalnya 7 ditambah 8 kan jumlahnya berapa? 12. Dikurangi 12 enggak. Kurangi 12 Pak. Ini Pak kuncinya. Tepuk tangan Bu Zum. Kuncinya sudah terjawab. Luar biasa, dia menghadirkan Bu Zum ya. Luar biasa. Oke, kita sekarang dengan apa namanya ya? Ditemukannya kunci ya, coba kita jawab nih. 7 ditambah 8 harusnya berapa? 15. Nah ini jam itu ya berakhir di jam 12. Kalau jam 13 namanya jam 1 siang. Jam 14 namanya jam 2 siang ya. Makanya jam 7 ditambah 8 ini saya buat gambar jam ini ya. Oke, 7 tambah 8 15. 15 dikurangi 12 berarti 3. Maka 9 tambah 5 berapa ini? 2. Betul sekali, kamu tahu Bu Martin. Ya. Yang terakhir untuk Bu Beri ini belum dapat Bu Beri. 10 tambah 7 berapa Bu Beri? 5. Tepat ya? Oke, luar biasa Bu Beri. Spesial untuk yang P. Iya. Oke ya, siap ya, terjawab ya. Terima kasih ya. Nanti bisa untuk tebak-tebakan, tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Apa sih kira-kira arti disiplin? Oke, sebelum nanti pada penjelasan, coba Bu Martin lah. Disiplin kira-kira apa Bu Martin? Menurut Bu Martin? Disiplin. Disiplin menurut saya itu mengerjakan sesuatu tepat waktu sesuai dengan instruksi yang berlaku. Terima kasih Bu Martin, luar biasa ya. Mengerjakan sesuatu tepat waktu sesuai dengan instruksi yang berlaku. Oke, jadi misalkan Agil
harus mandi sore jam 4, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya Bu. Iya, kurang lebih seperti itu menurut Bu Martin ya. Apakah memang benar adanya seperti itu? Mari kita ikuti penjelasannya ya. Di sini nanti ada arti disiplin ada ya. Di sini ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari pernyataan lali ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Nah ini harus disiplinkan ya Pak. Yang artinya belajar ya. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi seringkali kita mengartikan disiplin itu orang kaitannya dengan hal-hal yang kurang membuat kita nyaman, yang memaksa, ya seperti itu. Kemudian berikutnya, oke di sana ada 3 guru terbang, tapi tidak usah dipertanyakan ya, karena kebetulan gurunya hanya 3. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Ya kebetulan di sini ada 3 bapak ya, jadi ini cukup mewakili. Oke kita kembali lagi ke atas. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Jadi bukan berkaitan dengan hukuman sebetulnya, ya. Boleh, tapi itu bisa menjadi alternatif terakhir, ya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, malah kalau kita bisa coba kita menghindari, ya. Jangan sampai kita memberikan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya kita lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seringkali mungkin anak-anak juga sama, ya, melakukan hal seperti itu sama halnya dengan kita. Kita mungkin sering setiap hari harus mengkondisikan diri kita untuk bisa sampai ke sekolah, tidak sampai terlambat sebelum jam 7 ya. Tapi mudah-mudahan motivasinya bukan motivasi yang pertama ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Ini adalah motivasi yang kedua dari perilaku kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa ini? Jadi seharusnya kita sih kalau bisa mengusahakan bagaimana motivasi kita berada pada motivasi yang ketiga. Jadi misalkan kita berangkat sesuai aturan sebelum jam 7 harus sudah di sekolah, ya bagaimanapun kita harus menyadari memang harus seperti itu. Kalau kita datang sekolah seperti saya kan selalu datangnya basic ya. Itu memang semata-mata karena saya ingin menjadi panutan bagi anak-anak, ya. Mudah-mudahan bukan karena ini, bukan karena motivasi yang pertama. Oke, lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini adalah tingkat terendah. Jadi yang motivasi pertama ini bisa diklasifikasikan sebagai tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau saya insya Allah bukan seperti itu Bu, kalau saya ikhlas ya, ya tidak masalah. Kalau memang saya harus datang telat 3 menit 4 menit tidak masalah, karena memang kondisi yang memaksa. Kemudian cukup jelas saya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat ini di atas motivasi yang pertama tadi. Ya, jadi di sini ada usaha untuk
menampilkan istilahnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar motivasi yang pertama. Yang ketiga, ini yang akan saya baca, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita memang dituntut untuk bisa datang di sekolah sebelum jam 7 ya, bagaimanapun harus kita usahakan ya. Busuk ya, yang agak jauh rumahnya, mudah-mudahan titik-titik ini tidak menjadi beban ya busuk. Jadi kalau kita datang ke sekolah enggak itu kan semata-mata karena kita harus seperti itu ya, bukan karena ada motivasi lain, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Oke, kita lanjut. Di sini kita sampai pada keyakinan kelas, ada hukuman dan juga penghargaan. Oke, agar terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya, jadi untuk bisa terbentuk budaya yang positif, ini salah satu caranya harus diciptakan dan disepakati keyakinan, ya, atau prinsip dasar bersama ya di antara para warga kelas. Jadi ini silakan nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing ya, membuat keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Itu berlaku untuk umum ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Keyakinan, ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira bedanya apa ini? Keyakinan kelas dengan peraturan. Bu Ferry mungkin bisa menjelaskan, Bu Ferry, keyakinan dan peraturan kelas. Monggo. Terima kasih Pak Gung. Kalau menurut saya perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu dibuat melalui dengan kesepakatan antara guru dan wali murid, sedangkan kalau peraturan kelas itu sudah terbentuk atau tidak terjadi karena kedua arah atau hanya dari bapak ibu gurunya. Seperti itu mungkin ya Pak. Satu lagi bintang. Jawaban yang cukup tepat ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu ya sudah didasari atas kesepakatan bersama ya, tidak hanya dari satu pihak saja. Begitu maksudnya Bu Heri ya? Oke, luar biasa. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif ya? Ini mengapa sih kok penting ya adanya keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif? Mungkin Busuk bisa menjawab, Busuk? Ya masalah Busuk ya. Mengapa kok harus ada keyakinan kelas untuk terbentuk budaya positif? Kira-kira Busuk ngomong. Terima kasih. Saya mencoba ya Pak. Ya. Keyakinan menjadi mengapa keyakinan kelas lebih penting terbentuknya budaya positif. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama ya Pak, sama anak didik, murid. Nah, diharapkan keyakinan itu kan bukan dari guru tapi dari anak didiknya. Karena dari hati anak didik yang yakin bahwa keyakinan sudah terbuat, dia akan berusaha dengan dirinya sendiri tanpa ada aturannya, dengan kesadaran dirinya sendiri dia akan menjadi apa yang keyakinan akan dijalankan. Akhirnya lama-lama menjadi budaya positif. Luar biasa. Sayang sekali bintang yang saya siapkan sudah habis Busuk. Tidak masalah ya, mudah-mudahan tidak mengurangi ya penghargaan saya kepada Busuk. Jadi intinya karena didasari oleh kesadaran tadi ya Busuk ya. Jadi ada kesadaran dibuatnya bersama ya, maka secara tidak langsung pasti akan
memacu ya motivasi pada anak tersebut untuk melakukan apa yang sudah disepakati bersama, sehingga nanti akan tercipta budaya yang positif. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini sobat saya akan menuju Pak Anas ini ya. Kira-kira untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif seperti apa Pak Anas? Baik. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin tadi Bu Zung sudah menyebutkan. Mungkin apa ya? Cara mewujudkannya itu kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi timbullah kesadaran murid. Mungkin dari situlah bisa timbul keefektifan sebuah kelas yang efektif. Kemudian ketika kelas efektif itu nanti akan menjadikan sebuah budaya positif. Begitu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Oke, jadi intinya yang penting dalam pembuatan keyakinan itu harus betul-betul melibatkan antara guru dan siswa ya Pak Anas ya, supaya nanti efektif atau berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya, cuma keyakinan kelas hanya dibuat oleh guru saja. Ya, kalau siswa tidak terlibat, nanti jelas akan tidak efektif. Ya, tidak berjalan mungkin sebagaimana yang diharapkan oleh guru tersebut. Ya, kita lanjut. Ya, ini penjelasannya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita hanya membuat peraturan saja, anak tidak dilibatkan, ya, tidak berasal dari kesadaran diri anak tersebut, mungkin bisa terrealisasi, tapi bisa jadi mungkin kurang maksimal. Ya, itulah pentingnya keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut pada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Oke, sekarang kita masuk pada hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan bagi murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal dan membuat murid merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah ada kesepakatan atau sudah disepakati. Ini ternyata membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak direncanakan, datangnya tiba-tiba, ya. Ini bahaya kalau kita sebagai guru, ya, terbiasa menghukum siswa. Apalagi kalau kita istilahnya ketambahan, istilahnya sedang mungkin kondisinya kurang kondusif ya Pak ya, emosinya kurang terkendali, itu bisa jadi malah bersifat fatal kepada peserta didik kita, ya. Tahu-tahu baru sampai di sekolah ada anak yang istilahnya berbuat salah, ya. Kebetulan kita dari rumah ada masalah, ya sudah, ya. Hukuman yang kita berikan istilahnya nanti akan bisa berefek sangat negatif kepada peserta didik kita. Oke, menurut Alfikon ada Paris dari Riwet 1943, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Tadi saya juga tidak menyadari, ya, saya sudah memberikan beberapa penghargaan kepada teman-teman. Tadi bintangnya ada berapa? 2, 3, ada yang 1. Ya, ini kalau menurut Kohn bagaimana ini? Ya, cara-cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Waduh, ternyata bisa jadi penghargaan yang kita berikan justru akan berakibat kurang baik juga. Ya, di sini ada penjelasannya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jangan sampai anak-anak kita semangat ya untuk menjawab sesuatu, untuk melakukan yang terbaik, tapi sebetulnya mereka semangatnya hanya karena semata-mata ingin mendapatkan penghargaan dari kita. Ini jangan sampai terjadi, ya. Serta bisa berakibat kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketika mungkin nanti kita tidak menyiapkan hadiah, ternyata si anak tidak punya motivasi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, lanjut. Jadi tadi ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Di sini ada penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan yang merusak hubungan. Coba saya ingin minta Bu Martin untuk membacakan. Bu Martin, ada dua jenis penghargaan yang tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Ini maksudnya seperti apa? Monggo Bu Martin untuk menjelaskan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan yaitu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, sakit hati, dan kemungkinan lain Lain-kali saya tidak akan. Dan kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi sebuah penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, maka muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Oke, terima kasih Bu Martin, luar biasa ya. Coba dari dua penjelasan tentang penghargaan yang tidak efektif dan dapat merusak hubungan, bisa kita pahami bersama nih Bapak Ibu. Ternyata tanpa disadari penghargaan-penghargaan yang mungkin biasa kita berikan kepada peserta didik kita juga dapat berakibat yang kurang baik ya. Ini bisa jadi tidak efektif atau bahkan bisa merusak hubungan, menjadikan iri ini tadi ya. Saya memberikan penghargaan kepada si A, ternyata teman yang tidak mendapatkan penghargaan itu bisa jadi dalam hatinya merasa iri ya. Dan yang paling parah ini, sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi dan menjadi benci dengan orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Jadi ini mulai dari sekarang harus coba kita pahami, kita ingat-ingat, jangan sampai apa yang kita berikan kepada anak justru menjadi sesuatu yang kurang baik pada peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan. Di sini masih ada lanjutannya, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu justru malah menghukumnya. Untuk yang berikutnya coba saya minta Bu Santi lah ya untuk membacakan. Bu Santi, monggo daripada ngantuk Bu. Jelas ya Bu? Oke, jelas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu dan sebagian yang lain diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Anda akan merasa dihukum. Oke.
Terima kasih Bu Santi, luar biasa ya. Untuk penjelasan ya mengenai penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan mengenai penghargaan bisa menghukum. Ini yang perlu kita garis bawahi mungkin yang ini ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking ya. Jadi makanya sekarang ini kita supaya menggunakan IKM ya atau kurikulum merdeka, di mana sebetulnya kita itu sudah tidak lagi dimintai untuk membuat ranking ya. Meskipun kita ada data ya nilai-nilai per anak, namun ini sebetulnya sudah bukan lagi menjadi hak wali murid atau wali siswa untuk mengetahui ya. Biasanya yang ditanyakan oleh wali murid ketika mengambil buku rapot otomatis ini menanyakan. Nah ini ternyata bisa juga berarti ini menghukum. Karena apa? Bagi anak-anak yang tidak dinyatakan ranking, ya misalkan 3 besar, anak yang di luar itu mungkin bisa jadi mereka akan merasa seperti dihukum, kecewa dan sebagainya. Takutnya nanti berakibat pada menurunnya motivasi anak-anak kita saat mengikuti pembelajaran di kemudian hari. Ini yang saya garis bawahi. Untuk selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Ini kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang berlaku umum, ya, menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kalimat-kalimatnya pun juga dibuat positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang penting ini, ya, harus bisa diingat, dipahami dan dilaksanakan bersama oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas tapi yang sama sekali tidak mungkin dilakukan di kelas tersebut, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan dengan pendapat. Jadi anak-anak silakan dilatih untuk berpendapat, ya. Misalkan A berpendapat seperti ini, kemudian yang B beda. Nanti coba kita carikan mana yang kira-kira bisa disepakati bersama. Kemudian yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena barangkali mungkin ada kalanya keyakinan kelas yang kita buat 1, 2 mungkin ada yang sudah tidak relevan. Jadi bisa kita rubah keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, saya lanjut lagi pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada juga kekuasaan, kebebasan, dan juga yang terakhir adalah kesenangan. Ini sudah fitrah manusia, ya, tidak bisa ditawar. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Kemudian penjelasannya, yang pertama bertahan hidup. Kita sudah sama-sama memahami lah ya bahwa kita ya manusia pasti butuh sandang, papan, pangan, bahkan dari sejak pertama kali kita dilahirkan. Ya, tidak mungkin seorang bayi yang baru dilahirkan kok dia tidak diberi popok lah ya. Popok apa gurita ya namanya? Popok ibu ya. Anak baru lahir kok tidak diberi popok. Kira-kira bagaimana nasibnya? Mungkin dia akan kedinginan, ya. Sudah diberi popok kok tidak diberi ASI, dia akan kelaparan. Tidak mungkin akan bertahan hidup, ya. Salah satunya yang utama adalah itu atau kebutuhan primer kita, ya, sandang, papan, pangan. Lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini jelas. Seperti anak-anak kita di kelas, di sekolah juga perlu kasih sayang dan rasa diterima, baik oleh guru maupun oleh teman-temannya. Ya, jangan sampai kita menjumpai ada salah satu peserta didik kita kok dikucilkan, gitu ya, oleh teman-teman. Ini kasihan ini. Ini harus kita perhatikan. Karena apa? Sesungguhnya anak-anak punya kebutuhan ini, kasih sayang dan rasa diterima, termasuk oleh kelompoknya.
Biasanya di kelas-kelas mungkin masih ada dijumpai anak yang suka berkelompok sendiri-sendiri, istilahnya gap-gapan ya. Kalau bisa coba nanti kita perhatikan lagi ya. Kita harus mengamati anak-anak lebih ya. Barangkali masih ada yang seperti itu, nanti bisa kita arahkan bagaimana supaya anak-anak bisa berbaur dengan semua teman di kelasnya. Jangan sampai selama di SD 6 tahun kok temannya hanya itu saja ya. Di kelas 5 juga ada ya Bu. Ini yang harus menjadi PR saya ya, rasa diterima. Kemudian lanjut berikutnya, ada kebutuhan akan kekuasaan ya. Nih, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Wah, tapi di kelas masa semua akan jadi ketua kelas kan tidak. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini karena pada hakikatnya anak punya kebutuhan kekuasaan ini ya. Kemudian lanjut yang berikutnya, kebutuhan akan kesenangan ya. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Jadi tidak hanya anak-anak saja ya, semua orang ini. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini karena kalau misalkan ada materi yang disenangi oleh anak tersebut, mungkin ini akan membedakan ini. Tingkat konsentrasinya lebih dibandingkan dengan materi yang mungkin kurang disenangi oleh anak tersebut ya. Belajar tentang apa misalkan, oh kebetulan si A itu suka dengan materi itu, maka dia mungkin akan terlihat punya konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan anak yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan akan kebebasan ya. Ini seringkali di sekolah ya, pengennya anak setiap waktu dihabiskan untuk bermain ya, untuk bermain di halaman sekolah ya, meskipun panas ya, tapi tidak peduli meskipun bapak ibu guru istilahnya sudah memberikan himbauan untuk menyudahi ya kegiatannya. Tapi ini karena betul kebutuhan anak salah satunya adalah kebebasan. Yang penting masih dalam batas waktu tertentu, kita pantau, kita arahkan, mudah-mudahan kebebasan tidak menjadi kebablasan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, dari tadi semangat ya. Nih, saya dan ikon kita lagi ada Arab, ya. Aja sekarang. Oke, di sini saya membuat ada 5 pertanyaan lagi, ya. Ada 5 pertanyaan. Bu Martin paling senang ini kalau pertanyaan semacam ini ya. Kalau angka dari ternyata tidak suka, ya. Oke, coba untuk 5 pertanyaan ini coba akan satu persatu saya baca dan silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Ya, nomor 1, binatang apa yang bikin heboh dan bikin susah orang? Nah, apa itu? Tikus kan? Mungkin ini pengalaman Mbak Santi ya. Bu Santi barangkali apa namanya sudah sangat kesel ya, kesal dengan tikus yang merajalela ya. Binatang apa yang bikin heboh dan bikin susah? Barangkali masih ada yang lain yang akan menjawab. Ayam. Selain anak ayam. Bagaimana? Bu Santi? Telur. Ya. Kami tetap. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang akan menjawab? Belum tepat ini jawabannya. Busuk? Ular. Bu Santi? Binatang yang bikin heboh dan bikin susah orang. Binatang apa ini kira-kira? Bu Martin yang senang biasanya apa ini? Banteng. Banteng. Wah. Apa ini? Jangan sepaneng ya, santai saja. Apa Bu Yanti? Garangan. Ini semuanya pengalaman pribadi ya. Mungkin barangkali punya pengalaman yang kurang mengenakan dengan binatang itu ya. Apa ini? Yang paling tepat? Kami tetap kenapa kamu misalkan? Itu kan kalau sudah menempel
Oh, mungkin Bu Martin punya pengalaman ya. Kami tetap nempel di badan ya, Bu Martin luar biasa ya, menjagakan juga ya. Tapi kalau menurut saya ini masih belum tepat ini jawabannya. Pak Ridho, barangkali bisa menjawab? Binatang apa yang bikin heboh dan bikin susah orang? Apa ini? Binatang buas itu tuh menakutkan. Ya, bukan heboh. Ya. Bagaimana? Kita lanjut pertanyaan kedua saja. Oke, yang satu nanti ya. Siap. Sapi apa yang bisa nempel di dinding? Sapi dermen. Luar biasa, tepuk tangan panas. Ya. Oke. Luar biasa. Sapi dermen. Jangan sepanjang ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Lemari apa yang bisa masuk ke dalam kantong? Apa? Bisa sih? Lemari yang bisa masuk ke kantong. Ibu mungkin Bu? Bapak Bu? Ayo. Lemari apa yang bisa masuk ke kantong? Bu Beri apa Bu Beri? Lemari Bu, lemari. Apa? Luar biasa ya. Bukannya apa ini? Iya. Jawabannya tepat sekali Bu Peri ya. Lemari apa yang bisa masuk ke kantong adalah lemari bunga. Iya. Ada sepanjang ya. Yang keempat, tahu apa yang paling besar ini? Ya. Apa panas? Tahu bulat? Bukan. Apa? Luar biasa dari bukan. Tahu isi Sumedang. Anda luar biasa Sumedang. Yang isinya tahu Sumedang ini ya. Makanya dinobatkan sebagai tahu paling besar. Ini dapat rekor ya. Yang kelima, pesawat jatuh, kapal tenggelam. Munculnya di mana ini? Di televisi. Betul sekali Mas. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di TV, di media sosial. Tinggal satu yang belum terjawab, ayo. Ayo, siapa? Siapa yang bisa jawab ini? Binatang apa yang bikin heboh dan bikin susah orang? Yo, binatang apa kira-kira? Kutu? Kurang tepat. Belum. Bikin heboh dan bikin susah orang. Binatang apa? Masih kurang tepat? Yang lain? Atau jangan-jangan adu-adu ini? Binatang heboh lebay. Binatang bukan, belum tepat. Ya, binatang yang bikin heboh dan bikin susah orang. Aja sepanjang ya. Ini ya, ikutnya kita ya, sama-sama. Larang. Ayo, apa ini? Zebra apa maksudnya? Zebra apa? Bikin heboh dan bikin susah orang. Gimana? Saya keluarkan satu lagi. Ini kan penghargaan tadi. Ini tapi yang kurang tepat ya Bu. Sebetulnya yang tepat saya contohkan ini salah satunya ini. Ya, ini untuk anak diri kita mudah-mudahan tidak berdampak negatif. Kalau tadi bintang itu untuk sebagian anak yang tidak mendapatkan akan iri ya Pak. Tapi kalau ini saya biasa semuanya saya kasih panas. Hanya nilainya berbeda. Ada cap bergambar idolanya. Ayo kembali ke laptop. Binatang apa yang bikin heboh dan bikin susah orang? Binatang umat ya. Pas ya. Oke, bagaimana kalau saya jawab saja ini? Ya. Oke, binatang yang bikin heboh dan bikin susah orang adalah kerasukan jin. Ya, kerasukan jin ya, itu heboh sekali ya, bikin susah orang. Orang lari-lari dari Bu Ferry Panas. Ada itu kemarin pemain kuda lumping ya, ternyata kerasukan jin tidak sembuh-sembuh. Bu Ferry ikut sepanjang ya, ada sepanjang. Oke ya, lanjut, tinggal sedikit. Di sini kita lanjutkan pada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama langsung saja. Di sini ada 5 ya.
ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, penjelasannya yang pertama sebagai penghukum, ya. Posisi pertama adalah penghukum, di mana guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol siswa. Guru yang menerapkan posisi ini percaya bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu melalui cara mereka sendiri. Contoh pernyataan, ya, dari guru yang berada pada posisi ini adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, ini contoh-contoh kalimat, ya, yang merupakan contoh bentuk hukuman dari guru kepada siswa. Posisi ini menekankan pada kepatuhan yang ketat dan cenderung membuat siswa merasa tertekan. Dampak dari posisi ini biasanya adalah siswa mengulangi kesalahan yang sama, berperilaku agresif, dan memiliki harga diri yang rendah. Ini dampaknya luar biasa, ya, kalau kita memposisikan sebagai seorang penghukum. Ya, kalau bisa kita hindari. Yang berikutnya, membuat rasa bersalah, ya. Membuat rasa bersalah di mana guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menimbulkan perasaan bersalah pada siswa. Ini bahasanya sih lembut, tapi menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Ngomongnya tadi riri, tapi nyelekit ini, ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya. Nah, ya, gimana coba? Kamu kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Jadi ini mungkin bahasanya, pengucapannya sih lembut, ya, tapi sebetulnya ini sangat mengena pada psikologi siswa ini, ya. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Ini dampaknya juga sangat luar biasa, ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada memposisikan sebagai teman. Posisi ketiga adalah teman, di mana guru mencoba mengontrol siswa melalui hubungan baik dan persuasi. Guru pada posisi ini menggunakan humor dan hubungan personal untuk mempengaruhi siswa. Contoh pernyataan dari guru di posisi ini adalah, ayo bantulah demi bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, ya. Ini guru memposisikan sebagai teman, ya. Posisi ini memiliki sisi positif dan juga negatif. Positifnya adalah hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Namun negatifnya adalah ketergantungan siswa pada guru tersebut. Siswa mungkin merasa kecewa jika guru tidak selalu membantu, dan ini dapat menghambat kemandirian siswa. Jadi siswanya tanpa disadari akan kesulitan dalam mewujudkan perilaku mandirinya ini, ya. Jadi tergantung pada gurunya, ya, karena selalu dibantu. Yang keempat, posisi keempat adalah pemantau, di mana guru bertindak sebagai pengawas yang menggunakan peraturan dan konsekuensi untuk mengontrol siswa. Guru pada posisi ini fokus pada penerapan aturan dan pemisahan hubungan personal dengan siswa. Pertanyaan yang sering diajukan oleh guru di posisi ini adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Posisi ini menekankan pada tanggung jawab siswa terhadap peraturan yang ada. Namun mungkin kurang memberikan dukungan personal yang diperlukan siswa untuk berkembang. Jadi ini mutlak hanya sebagai pemantau saja, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah guru memposisikan sebagai seorang manajer. Ya, posisi yang terakhir ini, ya, di mana guru berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan dan mendorong tanggung jawab pribadi. Guru pada posisi ini memadukan keterampilan dari posisi teman dan juga pemantau. Pernyataan dari guru di posisi ini seringkali berupa, apa yang kita yakini. Jadi ini menanyakan pada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, ya, dengan pertanyaan apa yang sudah kita yakini, ya, yang sudah
disepakati. Kemudian apakah kamu meyakininya? Apa yang sudah disepakati itu apakah kamu setuju? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Karena dia sudah melakukan kesalahan dari apa yang diyakininya. Dia sudah melakukan pelanggaran dari apa yang sudah diyakininya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini posisi guru menawarkan, ya, kira-kira apa sih yang akan kamu perbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan. Posisi manajer bertujuan untuk membimbing siswa agar menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru di posisi ini tidak hanya mengatur perilaku siswa, tetapi juga membantu siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Posisi ini dianggap paling ideal karena mengarah pada pembentukan karakter siswa yang merdeka dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan 5 posisi guru, ya, kalau bisa kita coba untuk mewujudkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, ya, bagi peserta didik kita. Kemudian masih kita lanjut pada materi berikutnya tentang segi